apabila sampean ingin selamanya tidak terkena gangguan gaib, kuncinya yaitu satu, ada pada pikiran panjenengan. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Nah, akhir-akhir ini banyak yang bertanya kepada saya, Kang, bagaimana caranya memagari diri dari serangan gaib? Kang, bagaimana kalau usaha kita diganggu orang? Kang, usaha saya lagi seret. Kang, rumah saya banyak gangguan, banyak makhluk gaib. Bagaimana caranya? Apa tirakat yang harus dilakukan? Apa mantranya? Sering saya dengar, hampir setiap hari, permasalahannya sama, tentang gangguan gaib. Di sini saya akan ngasih tahu jenengan cara yang paling simpel dan hasilnya pasti luar biasa pada diri panjenengan, untuk agar kita terhindar dari segala serangan gaib. Entah itu rumah kita, entah itu usaha kita, entah itu badan kita sendiri. Cukup gunakan garam kasar. Cukup gunakan garam kasar. Nah, untuk memagari diri, magari rumah dan usaha, tentunya ada tata caranya. Tetapi tidak ada mantranya, tidak ada tirakatnya, karena garam ini fungsinya adalah sebagai bahan penetralisir segala energi negatif. Cukup kalau untuk usaha, taburkan keliling tempat usaha sampean, luar ataupun dalamnya. Kalau di rumah sama, taburkan keliling di rumah, luar ataupun dalam. Nah, kalau untuk diri, Kang, bagaimana? Apa bisa menggunakan garam itu? Bisa, sangat bisa. Sampai cukup tuangkan air dalam bak, kasih garam untuk mandi. Jangan dibasuh. Memang rasanya agak piket-piket gitu. Tapi selain untuk menghilangkan energi negatif, itu juga untuk menyembuhkan penyakit kulit dalam diri kita. Ini cara yang paling mudah, paling simpel. Siapapun bisa melakukan tanpa harus datang ke orang pinter, tanpa harus minta mantra, tanpa harus puasa, harus tirakat, tetek bengek. Tak kasih caranya yang paling mudah. Itu cara yang paling simpel. Ada lagi satu cara, apabila sampean ingin selamanya tidak terkena gangguan gaib, kuncinya yaitu satu, ada pada pikiran panjenengan. Selalu berpositif thinking, selalu pikirkan yang baik-baik, lihat sesuai dengan mata panjenengan melihat, selalu dalam kesadaran diri dan pola pikir dan mindset yang benar, dan apapun yang sampean dengarkan dari orang lain, tanggapi dengan positif. Itu untuk pagar diri. Rumah pun seperti itu bisa. Yang membuat rumah diserang gaib masuk itu karena yang
berada di dalam rumah, karena pikirannya tidak tenang, karena terombang-ambing oleh rasanya. Di saat dibuangi sesuatu sudah bingung. Tempat usaha juga gitu, yang membuat usaha itu semerawut itu gara-gara dibuangi sesuatu oleh seseorang, akhirnya dipikirkan, dirasakan. Dan apa yang sampean pikirkan, apa sampai rasakan akan menjadi kenyataan. Lah kuncinya makanya kembali ke pikiran jenengan. Itu sebenarnya pagar goib yang paling dahsyat di dunia ini, yaitu dengan pola pikir yang benar. Jangan mudah terpengaruh hal-hal seperti itu. Sebenarnya apa yang dibuangi di tempat jenengan itu tidak ada apa-apanya. Itu hanya fungsinya untuk mengombang-ambingkan rasa panjenengan. Di saat rasa sampean masuk, sampean akan berpikir. Di saat berpikir, sampean mencipta sesuatu yang sebenarnya tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa. Karena apa? Sampean pikirkan apa-apa. Nah, ini kuncinya sebenarnya. Makanya kalau panjenengan pengen terhindar, benar-benar terhindar dari serangan goib, entah di usaha, karir, ataupun rumah dan diri panjenengan, kembali ke pola pikir yang benar, kembali ke mindset yang benar, selalu berpikir positif, tanamkan motivasi dalam diri panjenengan, fokus dengan tujuan hidup panjenengan. Kalau kita percaya dengan diri sendiri, percaya dengan Tuhan, tidak ada yang akan bisa mengalahkan panjenengan. Apalagi cuma membumboni gitu, ingin menyerang secara goib, itu nggak akan ada. Karena jin setan itu tidak mau menyerang manusia, tidak mau menyakiti manusia. Tugasnya jin dan setan itu hanya mengganggu, mengombang-ambingkan, bukan menyakiti. Sakit, gangguan itu sebenarnya datang dari rasa dan pikiran kita sendiri. Nah, ini buat teman-teman kunci ini. Kunci, tidak semua menjabarkan seperti ini. Tidak semua. Makanya panjenengan jangan bingung mulai saat ini. Gak perlu cari orang-orang pinter atau apa untuk bersihkan rumah, untuk dadak bengek. Gak perlu. Yang perlu kita bersihkan adalah pemikiran kita sendiri. Bisa sampai melakukan wening ataupun meditasi sebentar, lepaskan semua beban jenengan, pikirkan kebahagiaan jenengan, pikirkan motivasi dan tujuan hidup jenengan. Jika usaha, ya pikirkan saja usaha jenengan bagaimana biar ramai kembali. Tidak usah percaya yang sesuatu yang sebenarnya sampai sendiri tidak bisa membuktikannya, daripada kita nanti suuzon sama orang lain. Dan pagari diri sampean sendiri dengan memberi kepada orang lain, bersedekah. Itu pagar yang paling hebat di alam semesta ini. Dari saya terima kasih, salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.